Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar paket soal geografi 2 untuk persiapan ujian mandiri. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Kenalin ya study mates, nama aku Regita atau biasa dipanggil Egi. Aku dari FMIPA PAUI 2023 jurusan geografi. Achievements aku beberapa diantaranya adalah alhamdulillah aku lulus SNBT pilihan pertama yaitu Geografi UI. Selain itu, alhamdulillah aku diamanahkan menjadi mahasiswa berprestasi kedua FMIPA UI tahun ini. Dan karena aku anak geografi juga kali ya, jadi suka jalan-jalan. Jadi aku coba ikut beberapa program dan alhamdulillah aku berhasil jadi delegasi fully funded ke beberapa kota dan negara seperti Bali, Yogyakarta, Singapura, dan Jepang. Let's move on ke soal nomor 1. Yang pertama, pada ilustrasi berikut, jenis sumber daya energi yang sedang diekstraksi adalah A. Minyak bumi, B. Gas serpih, C. Uranium, D. Geothermal, atau E. Gas konvensional. Apa ya? Tada, jawabannya adalah yang B. Kenapa sih Kak nggak yang opsi lain? Yang A, itu minyak emang bisa sih diekstraksi dengan fracking, tapi teknik ini paling khas dan umum untuk gas serpih atau shale gas. Jadi fokus utamanya ada di gas. Nah, yang B benar jawabannya, karena fracking alias hydraulic fracturing digunakan untuk membelah batuan serpih yang keras agar gas yang terjebak bisa keluar. Metode ini sangat populer di Amerika Serikat loh. Kalau yang C, uranium tuh bahan bakar untuk PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pengambilan uraniumnya dilakukan lewat pertambangan, bukan fracking. Kalau geothermal memanfaatkan panas bumi, bukan dengan cara mengobor batuan serpih. Prosesnya lebih mirip sumur panas. Kalau yang E, gas ini ditemuin di reservoir yang pori-porinya sudah cukup besar untuk mengalirkan gas sendiri tanpa perlu di-fracture. Yang kedua, pembuatan teras bangku pada lahan berlereng curam di daerah dataran tinggi seringkali memicu kejadian tanah longsor karena A. Pembuatan teras tidak sesuai dengan permukaan, B. Jenis tanaman yang ditanam berakar pendek, C. Tanah menjadi lebih gembur dan lunak, D. Peningkatan infiltrasi berarti menambah beban massa, atau E. Ada bidang gelincir di lahan yang curam. Jawabannya adalah yang D. Yang A bisa jadi penyebab tambahan sih, tapi bukan inti masalah. Kalau yang B, tanaman emang berpengaruh, tapi lagi-lagi bukan penyebab utama, karena fokusnya di struktur tanah dan aliran air. Yang C, tanah gembur itu bagus untuk pertanian dan bukan selalu berarti berbahaya. Kalau yang E, betul sih bahwa bidang gelincir itu memperbesar risiko, tapi dalam konteks soal, faktor air dan massa tanah lebih dominan. Nah yang D penting nih, air hujan yang masuk ke tanah lewat infiltrasi menambah berat tanah, jadi tekanannya makin tinggi. Jika lerengnya curam, maka tanahnya bisa longsor. Simpelnya, infiltrasi air plus beban tanah plus kemiringan lereng sama dengan kombinasi maut buat longsor. Next question. Lembaga pemerintah Indonesia berikut yang termasuk pengguna yang intensif memanfaatkan data penginderaan jauh dalam menjalankan tugasnya antara lain adalah 1. Badan Informasi Geospasial atau BIG, 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, yang ketiga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yang keempat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. Hanya 4 benar, atau E. Semua benar. Yap, yang jawab E benar. Fun fact, lembaga-lembaga ini sering banget loh jadi tempat kerjanya lulusan geografi. Ayo, siapa yang minat? Nah, BIG itu tugasnya buat peta dasar dan data spasial nasional. Pasti butuh citra satelit dan penginderaan jauh. Kalau BMKG pakai citra satelit cuaca buat deteksi awan, hujan, dan iklim, termasuk perakiraan cuaca juga. Kalau BNPB bikin peta risiko dan memantau bencana kayak banjir, gunung api, dan longsor, itu sangat tergantung citra satelit. Kalau LAPAN, pengembang satelit dan pengolah citra satelit, inti dari penginderaan jauh di Indonesia. Soal keempat, berdasarkan peta berikut, negara mana yang diperkirakan akan mengalami konflik terkait sumber daya energi? A. A dan B, B dan C, C dan D, D dan A, atau E, C dan A? Jawabannya yang C, kenapa tuh? Karena konflik sumber daya sering terjadi jika sumber energi seperti minyak berada di dekat perbatasan antar negara. Dalam peta yang dimaksud, ladang minyak berada di perbatasan C dan D, artinya potensi perebutan atau klaim sepihak bisa terjadi di wilayah tersebut. Soal kelima, unsur interpretasi citra, objek citra, dan pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG yang tepat dalam penentuan lokasi ibu kota baru adalah
A. Pola, sungai, penentuan jalur transportasi. B. Pola, kebun kelapa sawit, penentuan jalur evakuasi. C. Bentuk gunung vulkanik, penentuan jalur evakuasi. D. Tekstur, padi tekstur kasar, penentuan batas lumbung pangan. Atau E. Situs, jarak dengan kota pendukung, penentuan jalur transportasi. Jawabannya yang A, udah lengkap ya pembahasannya. Tapi study mates harus ingat kalau sungai bisa dikenali dari polanya, yaitu berkelok, memanjang, dan lain-lain. Dan dalam pembangunan ibu kota, akses transportasi air penting untuk distribusi logistik dan efisiensi. Next question. Persebaran sebagian besar penduduk di Asia Timur terkonsentrasi di daerah yang datar dan subur. Sebab, faktor yang mempengaruhi persebaran dan kepadatan penduduk di Asia Timur adalah kegiatan ekonomi maupun fisiografi. A. Jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan betul, alasan betul, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan betul dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan betul. Atau E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Jawabannya yang A. Karena benar kok kalau misalkan penduduk di Asia Timur biasanya menempati daerah yang datar dan subur seperti di negara Jepang. Selain itu, fisiografi dan ekonomi mempengaruhi konsentrasi penduduk. Jadi keduanya berhubungan sebab akibat. Masih tipe soal yang sama nih. Air laut di Nusa Tenggara pada umumnya mempunyai kadar garam yang lebih rendah daripada wilayah lain di Indonesia, sebab tidak ada sungai besar yang bermuara di perairan Nusa Tenggara. A. Jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan betul, alasan betul, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan betul dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan betul. Atau E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Dan yap, jawabannya yang D. Kadar garam rendah, salah besar, karena justru Nusa Tenggara punya kadar garam tinggi karena di daerah ini kering, curah hujan sedikit, dan penguapan tinggi. Alasannya benar sih, tapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. Yang kedelapan, klasifikasi iklim di Indonesia sering mengandalkan parameter hujan sebagai faktor penentu karena A. Mudah ditemukan, B. Tidak sulit untuk dihitung besarnya, C. Mencerminkan berbagai fenomena cuaca dan iklim di wilayah tropik, D. Sulit untuk mengukurnya, atau E. Mudah diukur. Yap, jawabannya yang E. Indonesia punya suhu yang relatif stabil sepanjang tahun, jadi perbedaan iklim utamanya justru dari curah hujan alias kemarau versus hujan. Opsi A dan B bisa dikatakan benar sih, tapi bukan fokus utamanya. Yang E juga gitu, dia bukan alasan utama dalam konteks klasifikasi iklim. Kalau yang D emang salah, karena bisa diukur pakai ombrometer atau alat lainnya. Soal selanjutnya, material letusan Gunung Api Kelut 2014 memberi dampak positif bagi penduduk, sebab material letusan gunung api mengandung material yang menyuburkan tanaman seperti mofet dan fumarol. A. Jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan betul, alasan betul, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan betul dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan betul. Atau E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Yap, jawabannya yang C. Pernyataannya benar karena abu vulkanik dari letusan gunung seperti Kelut mengandung banyak unsur hara kayak kalium, fosfor, dan lain-lain yang bisa nyuburin tanah. Alasannya tapi salah, karena mofet dan fumarol itu bukan unsur penyubur tanah, melainkan gas beracun yang keluar dari perut bumi, misalnya CO2 atau H2S. Nomor 10. Hutan sangat cocok tumbuh di lereng pegunungan atau dataran tinggi sebab dataran tinggi memiliki kelembapan tanah yang tinggi sehingga tepat untuk kawasan produktif pertanian. A. Jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan betul, alasan betul, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan betul dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan betul. Atau E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Alasan benar seperti di penjelasan. Tapi karena pernyataan bahas hutan sedangkan alasan bahas pertanian, meskipun keduanya benar, mereka nggak ngejelasin satu sama lain secara langsung. Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan pada fase mitigasi ancaman bencana gempa bumi di Kota Padang. 1. Pemetaan kawasan rawan. 2. Pengiriman bantuan logistik. 3. Arahan penggunaan lahan. 4. Penilaian kerusakan bencana. A. Jika 1, 2, dan 3 yang betul. B. Jika 1 dan 3 yang betul. C. Jika 2 dan 4 yang betul. D. Jika hanya 4 yang betul. Atau E. Jika semuanya betul.
Nah, buat soal kayak gini, study mates harus udah ada di luar kepala ya. Yang 1 sama 3 bener, mitigasi ancaman bencana gempa bumi. Tapi kalau yang nomor 2 sama nomor 4 sih pasca bencana. Wah, udah nomor 12 aja nih. Pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami bonus demografi cenderung lebih lambat dibanding daerah yang belum mendapatkan bonus demografi. Sebab bonus demografi dialami oleh daerah yang telah berhasil melaksanakan pembangunan sumber daya manusia dan program keluarga berencana. A. Jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan betul, alasan betul, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan betul dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan betul. Atau E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Jawabannya yang D, karena bonus demografi sama dengan banyak usia produktif. Kalau dimanfaatin justru bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, bukan memperlambat. Kalau buat alasannya sih benar. Jadi, pertanyaannya dan alasan gak cocok. Oke, next. Laut Sulawesi dan Laut Maluku merupakan wilayah perairan lautan yang rawan terhadap illegal fishing karena 1. Potensi lestari ikannya sangat melimpah. 2. Berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. 3. Mudah dijangkau para nelayan dari Asia Tenggara dan Asia Timur. 4. Dekat dengan zona pertemuan arus Oyashiwo dan Kuroshiwo. A. Jika 1, 2, dan 3 yang betul. B. Jika 1 dan 3 yang betul. C. Jika 2 dan 4 yang betul. D. Jika hanya 4 yang betul. Atau E. Jika semuanya betul. Jawabannya yang B. Karena buat nomor 2, Samudra Pasifik itu terlalu luas dan gak spesifik pada konteks Indonesia. Kalau yang nomor 4 mah, itu arus laut di Jepang, bukan Indonesia. Next question. Hal yang perlu diperhatikan dengan cermat pada saat memilih sistem proyeksi peta adalah 1. Bentuk permukaan bumi. 2. Letak wilayah di permukaan bumi. 3. Luas daerah yang dipetakan. 4. Jumlah dan jenis informasi atau data. A. Jika 1, 2, dan 3 yang betul. B. Jika 1 dan 3 yang betul. C. Jika 2 dan 4 yang betul. D. Jika hanya 4 yang betul. Atau E. Jika semuanya betul. Jawabannya yang A. Karena kalau yang nomor 4 itu bukan faktor utama. Informasi atau data bakal disesuaikan setelah proyeksi dipilih, bukan sebaliknya. Yay, last question. Jika ada rencana untuk mengembangkan lahan pertanian persawahan, lokasi yang tepat jika dilihat dari peta topografi adalah 1. Pada wilayah yang garis konturnya rapat. 2. Pada wilayah yang garis konturnya jarang atau renggang. 3. Sampai dengan garis kontur 2000 meter di atas permukaan laut. 4. Sampai dengan garis kontur 1000 meter di atas permukaan laut. A. Jika 1, 2, dan 3 yang betul. B. Jika 1 dan 3 yang betul. C. Jika 2 dan 4 yang betul. D. Jika hanya 4 yang betul. Atau E. Jika semuanya betul. Yap, yang jawab C benar. Karena buat opsi pertama itu tanda lereng curam. Sawah nggak cocok dibangun di daerah curam karena butuh lahan datar. Buat opsi ketiga, itu terlalu tinggi. Sawah biasanya optimal di bawah 1000 mdpl karena suhu dan tekanan udara yang lebih mendukung. Wah, kerennya! Study Mates udah selesai belajar geografi paket kedua. Terima kasih juga kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study Mates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PowerPoint, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh, jadi jangan lupa dicek ya Study Mates. Nah, Study Mates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya, tapi selain donasi dalam bentuk uang, Study Mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau bagiin info platform Let's Study ke social media Study Mates. Ayo follow akun social media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!